Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang senantiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan ini kita terus meningkatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir memenuhi ibadah rutin kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kepada kalian pada hari Jumat untuk mendatangi salat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Dan untuk melaksanakan sholat tersebut, dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Satu ayat ini mengingatkan kita pada hari Jumat adalah kita tinggalkan sementara seluruh aktivitas kita selain aktivitas sholat Jumat. Yang di pasar meninggalkan sementara bisnisnya, yang di kantor meninggalkan gawenya sementara untuk datang sholat Jumat. Apapun aktivitas kita selain waktu sholat adalah yang dilambangkan dengan bai' atau jual beli. Kemudian ayat berikutnya menuntun kita, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika sudah selesai sholat, maka bertebaranlah. Maksudnya adalah kembali kepada aktivitas kita masing-masing yang sebelumnya tadi yang dimaksud. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Kedua ayat tersebut menuntun kita untuk melengkapi aktivitas kita pada saat sholat Jumat berikut ini. Alhamdulillah, kita bersyukur juga dan senantiasa mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi akhirul zaman, penutup risalah para nabi dan rasul. Ketika itu dalam sebuah riwayat, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, berapakah jumlah nabi dan rasul? Jawab beliau, jumlah nabi itu 124.000, jumlah rasul 315. Di antara selain hadis tersebut, di antara beliau yang Allah sebutkan nama-namanya 25 orang nabi dan rasul. Dan selain itu yang menerima kitab hanya 4 orang, dan 5 orang yang disebut Rasul-Rasul Ulul Azmi. Dari setiap kategori yang khotib barusan sebutkan adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sewajarnya lah jika kita mendengar nama beliau disebut, kita mengucapkan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi taslima.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pesan berikutnya adalah pesan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jika ditanya apa itu takwa, dan kita sudah mafhum sama-sama pernah belajar bahwa takwa itu adalah kita menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketika itu ditanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, takwa itu adalah ibaratnya kita berjalan di atas jalanan yang berduri. Berarti kaki kita akan menjinjit atau berhati-hati di atas titian tersebut. Itulah takwa. Oleh karena itu, bertakwalah kita semua sebagai orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sedikit sebuah materi khutbah tentang hikmah waktu. Allah menyebutkan tentang waktu ini, dan indikator-indikator waktu itu banyak tempat. Misalnya dalam surah Al-Lail, At-Tariq, Asy-Syams, Al-Qamar. Itu semua adalah indikator-indikator dari perjalanan waktu. Tetapi secara khusus yang kita kenal dalam sebuah surah hanya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Surah yang ke-103 pada juz-juz akhir, itu juz amma, Allah menyebutkan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Surah tersebut kita sama-sama paham dan sama-sama kita hafal. Tidak ada salahnya kita saling mengingatkan bagaimana menggunakan dan mengingatkan terhadap pentingnya hikmah waktu yang Allah berikan ini. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jadi satu waktu, satu Al-Asr ini, Allah menyebutkan seluruh manusia ini benar-benar berada dalam kerugian. Para ahli tafsir menyebutkan apa sih Al-Asr itu. Misalnya Ibnu Katsir mengatakan surah ini menekankan pentingnya menggunakan waktu dengan bijak dan mengingatkan manusia akan kefanaan hidup. Jadi beliau menyebutkan bahwa Al-Asr ini adalah waktu yang fana, hidup yang fana. Kemudian Imam At-Tabari mengatakan demi masa menunjukkan bahwa waktu adalah kesempatan untuk beramal soleh. Kemudian tafsir berikutnya Imam Al-Qurtubi mengatakan mengajarkan untuk memanfaatkan waktu sebelum datang. Manusia benar-benar berada dalam kerugian. Seakan-akan mengatakan bahwa semua kita ini rugi, illal ladzina, ada kecualinya, ada 4 hal. 4 poin penting agar kita tidak termasuk orang-orang yang benar-benar merugi pada surah tersebut. Illal ladzina amanu, yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Iman adalah kita katakan dengan lisan, kita dikuatkan oleh hati kita, kemudian diamalkan oleh seluruh anggota badan. Itulah iman. Kemudian yang kedua, wa amilus salihati. Keimanan yang menghujam kuat
setelah kita ikrarkan, dikuatkan oleh hati kita, harus dilakukan dalam bentuk amal-amal soleh. Amal soleh baik yang mahmudah, yang sudah ditentukan waktu dan tempat, syarat dan rukunnya, ada juga goiru mahmudah, atau amal soleh sosial, entah di mana, kapan, dengan cara apa kita melakukan amal soleh, itu termasuk juga amal soleh. Seorang bapak mencari nafkah, meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, dan pulang kembali membawa rezeki, itu merupakan amal soleh. Asal dalam mengerjakan amal soleh itu dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan basmalah, dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh amal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haqq, yaitu saling menasihati untuk menetapi kebenaran. Keimanan, amal soleh tidak berhenti di situ, kita harus saling menguatkan satu sama lain untuk saling menetapi, saling menguatkan, saling dukung-mendukung untuk menegakkan kebenaran. Inilah fungsi dakwah. Banyak orang yang memberikan amar ma'ruf, tetapi hanya sedikit yang nahi mungkar. Banyak ustadz, ulama yang memberikan contoh, hanya sedikit yang menjadi contoh. Amar ma'ruf banyak, karena sedikit modal yang harus bisa kita keluarkan. Tetapi nahi mungkar membutuhkan kekuatan. Dalam sebuah hadis mengatakan, jika kalian menemukan kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Jika engkau tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Jika engkau tidak mampu, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Para ulama menafsirkan hadis ini, tangan untuk merubah ini adalah kekuasaan. Kekuasaan semua kita memilikinya, tetapi pada level yang berbeda-beda. Seorang ayah di bawah pimpinannya, yaitu anak dan istrinya. Seorang pimpinan di kantor, yaitu seluruh pegawainya yang dia pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari atas pimpinannya. Ini semua merupakan kekuasaan untuk menyampaikan. Seorang wali kota, seorang gubernur menutup lokalisasi misalnya dengan satu kali tanda tangan. Ini contoh nahi mungkar. Seorang ustadz berkuar-kuar di masjid-masjid, mimbar-mimbar, tidak pernah ditutup. Tetapi seorang pejabat satu kali tanda tangan. Itu adalah pengertian dari kuasa. Kekuasaan pada level masing-masing. Semua kita punya, tetapi mempunyai level masing-masing. Dan kekuatan kita berbeda-beda. Yang terakhir, watawasau bis sabar. Bahwa sabar ini adalah benteng terakhir dari sebuah proses keimanan, amal soleh, saling menegakkan kebenaran, dan terakhir sabar. Wasta'inu bis sabri was salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi dua ini adalah sangat berat memang. Maka sabar dan salat ini kita sering mendapatinya, yaitu sejajar. Kadang sabar duluan atau salat duluan. Sesungguhnya itu adalah sangat berat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jika disanjung dia tidak terbang, jika dihina dia tidak terluka. Lawan dari riya, yaitu mengerjakan segala sesuatu
karena sebuah proposal. Oleh karena itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal selain dalam keadaan Islam. Pada khutbah yang kedua ini adapun kesimpulan nilai dari waktu. Waktu itu merupakan zat atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan yang tidak ada penggantinya. Jika kita lihat sumber daya yang lain ada penggantinya. Tetapi waktu ini merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Dan yang kedua, waktu itu merupakan sumber daya yang tidak bisa ada siaran ulangnya. Kita waktu kecil tidak ada pengulangan. Dalam Islam tidak ada istilah reinkarnasi dalam bentuk yang lain. Tetapi waktu itu tidak ada siaran ulang. Hari Jumat yang lalu tidak sama dengan Jumat hari ini, dan Jumat hari ini tidak akan sama dengan Jumat yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan sebaik mungkin waktu-waktu kita ini sebaik mungkin agar bernilai kontribusi pahala yang maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.